Awal itu kan saya hanya ada handphone satu gitu, itu merek Cina lah gitu Mas ya. Dan itu nggak ada mic, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama gue di Masukin. Maaf banget udah lama kita nggak ngobrol bareng, apalagi ngobrol bareng sama orang-orang sukses. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol bareng sama sahabat gue, temen gue. Dia sukses di bidangnya. Dia sukses di YouTube dengan bermodalkan dulu pertama kali itu hanya modal handphone Cina. Bayangin, membangun YouTube kan susah, tapi dia dengan hanya bermodal handphone Cina bisa membesarkan YouTube. Sampai-sampai dia resign dari perusahaan besar Toyota. Kalian mau dengar? Tanpa panjang lebar, kita undang langsung Kacamata Andi Pras. Halo Mas, Halo, apa kabar? Mas Lilik, alhamdulillah Waduh. baik Mas. Ini Mas Pras ini agak susah dihubungin karena sudah mulai sibuk. Mas, gimana Mas? Muter-muter sekarang ya? Iya, sekarang dari showroom ke showroom. Waduh, keren ya. Oke, langsung aja ke pertanyaan ya. Pertama-tama, kenapa Mas milih YouTube? Pertanyaannya. Silakan Mas. Nah, jadi gini Mas Lilik, Iya. teman-teman ya. Kenapa saya akhirnya terjun ke dunia YouTube gitu ya. Awal mula saya terjun ke dunia YouTube itu pas pandemi kemarin, tahun 2020. 2020, 2021 dong. 2020. Oh, 2020 Pas mulainya. awal banget itu kan lockdown gitu kan. Oke. Waktu itu saya masih kerja di perusahaan otomotif dan karena lockdown ini kan banyak waktu. Ya. Yang pertama, yang kedua kita juga jarang ketemu customer kan, karena memang Oke. lockdown itu kita nggak bisa ketemu customer. Biasanya mobile ya Mas, muter-muter ya. Iya, dan saat itu kan 3 bulan nggak ngapa-ngapain gitu kan. Saya akhirnya kepikiran cari aktivitas lain gitu. Nah, saya akhirnya mikir, wah saya kayaknya harus bikin YouTube nih gitu. Karena kan menurut saya di saat lockdown itu kan orang banyak kan yang tadinya aktivitas keluar kan banyak. Sekarang banyak kan di rumah. Oh, di rumah terus. Otomatis saat itu orang larinya tuh mungkin ke gadget, ke sosial media. Online ya, baca-baca Online semuanya IG, gitu ya. TikTok, YouTube. Nah, Iya, nah mau nggak mau kan kita nggak bisa diam nih, kita harus memberikan informasi target juga. tetap jalan, Target tetap jalan. Oke. Ya udah kita mulai. Saya Bismillah. Ya udah saya belajar nih bagaimana cara bikin akun YouTube, bagaimana cara ngeditnya. Pokoknya saya pelajarin semuanya dan alhamdulillah sampai sekarang YouTube-nya masih berjalan dan alhamdulillah sudah menghasilkan sih Mas Lilik. Waduh, menghasilkan. Saya jadi pengen tahu kalau soal menghasilkan ini. Berarti sudah ini tahun ketiga atau 2 tahun? Ini 2 tahun, kedua. Mas. Oh, ini tahun kedua. Ya. Berarti sudah 2 tahun menjalaninya. Kalau boleh tahu Mas, sekarang subscribernya berapa? Sebenarnya sih belum banyak Mas Lilik ya. Belum banyak ya? Per 2 tahun ini kebetulan saya di bidang otomotif ya. Nanti teman-teman cek aja. Kalian harus cek nih. Kacamata Andi Pras. Nah itu per hari ini video ini dibuat itu baru 48.000 Mas. Oh, 48.000. Itu udah banyak Mas. buat 1.000 orang subscriber aja susah. Tapi ini 48.000. Ya, mudah-mudahan bisa ikut masuk ke kancah seperti kayak Fitra Eri lah Mas. Amin, amin. Waduh. Nah, mohon supportnya semuanya. Siap. Terima kasih untuk doanya Mas. Wow, Lilik. keren ya. Bener-bener deh. Ini namanya Kacamata Andi Pras ini orangnya konsisten. Karena saya tahu banget dulunya gimana. Nah, yang saya tanyakan, kan itu dari 2020. Media sosial tuh rame. Ya. Dan apalagi dulu tuh ramenya di TikTok malah ya. TikTok sama IG. Nah, kenapa YouTube? Yang pertanyaan itu kenapa YouTube? Jadi gini Mas Lilik, yang pertama itu kenapa YouTube gitu kan. Yang pertama itu saya buat akun YouTube itu niat saya awal nih, itu adalah buat memberikan edukasi customer-customer kita yang saat itu memang sulit untuk ketemu kan. Oh iya, karena dulunya salesman. Iya, kalau saya bikin TikTok itu kan durasinya pendek. Terus kita bikin Reels misalkan itu juga pendek. Nah, salah satu plafon yang bisa kita durasi panjang dengan video panjang yaitu YouTube gitu. Jadi kalau misalkan ada orang nih nanya, Mas seperti apa sih model mobil ini gitu, tipe ini. Nah saya tinggal kirim link YouTube aja, dia udah nonton speknya seperti apa. Tipenya. Dari awal sampai akhir kan dia udah bisa menikmati videonya dan saya nge-share
link aja gitu kan, lebih gampang daripada nge-share video kan kalau lewat WA kan juga terbatas gitu kan. Benar. Seperti Kenapa itu. berarti arah ke YouTube itu karena untuk menjelaskan ke customer mengenai spek kendaraan ya Mas, berarti salesman dulu kan ya seperti saya. Jadi lebih gampang, orang bisa langsung nonton. Nah, bener juga sih. Intinya karena sih untuk menunjang pekerjaan gitu Mas. Karena TikTok itu cuma sebentar ya. Betul. Waktu itu kan masih sebentar sama IG. Oh ya, buat menunjang pekerjaan juga. Ini keren loh. Jadi sambil menyelam minum air, bikin YouTube sambil kerja juga. Waduh, keren nih, keren. Waduh, oke. Sekarang kita nanya lagi. Udah dari YouTube, nggak ke IG, nggak ke TikTok karena waktu ya. Oke. Nextnya adalah kenapa otomotif? Masing jelasin. Kenapa otomotif? Kenapa harus otomotif gitu? Jadi sebenarnya gini Mas Lilik, sebelumnya saya juga pernah coba-coba nih yang lain gitu kan. Oh jadi walaupun pekerjaannya sales, tapi udah nyoba bukan hanya otomotif ya? Bukan hanya otomotif gitu. Cuman ternyata kalau kita bikin sesuatu yang bukan diri kita, itu kesulitan Mas Lilik. Contohnya, passion. Passion tidak sesuai dengan passion. Harus sesuai dengan hobi, harus sesuai dengan pekerjaan. Kenapa saya akhirnya memilih otomotif? Karena yang pertama tadi, saya tujuannya untuk memberikan edukasi ke customer-customer saya yang saat itu lagi jarak jauh. Yang kedua, tentunya akan mensupport pekerjaan saya sendiri. Yang nantinya ketika saya bikin YouTube, saya kan nggak tahu nih awal juga YouTube tuh bisa menghasilkan uang tuh saya nggak tahu di awal. Oh, dia nggak tahu nih teman-teman. Jadi nggak tahu kalau dia jadi bekerjanya bukan karena uang. Ingat, bekerja bukan karena uang. Nah, gitu. Jadi karena ini sesuai dengan pekerjaan saya, ya buat mendukung pekerjaan saya gitu kan. Pekerjaan. Jadi saya nggak terlalu mikirin dapat uang apa enggak nantinya gitu kan. Nah, jadi intinya saya bikin video supaya saya bisa memberikan edukasi ke customer saya. Terus yang kedua, saya juga nggak mikirin konten lagi Mas, karena ini kan sudah pekerjaan kayak saya gitu kan, tinggal ngikutin terus. Inilah keuntungan passion dan sambil kerja, inilah bikin YouTube sambil kerja tapi ngikutin passion. Yang terjadi tuh, jadi nggak usah dipikirin ya, nggak usah dipikirin. Nah, yang terjadi tuh kebanyakan gini, banyak orang bikin YouTube pengen mendapatkan penghasilan, akhirnya dia bingung nyari konten apa gitu. Karena bingung kan, jadi harus cari ide tiap hari gitu. Sedangkan kita bukan orang terkenal Mas, kita bukan artis gitu kan. Nah, nanti akan ada satu titiknya itu kita jenuh kalau video kita itu yang nonton sedikit, kalau niat kita dari awal seperti itu. Ngedown lah. Karena niatnya pengen banyak kok yang nonton dikit gitu. Iya, makanya saya pilih otomotif ya, karena waktu itu saya bekerja di otomotif buat menunjang pekerjaan saya. Jadi kalaupun saya nggak dapat uang dari YouTube, ya saya akan tetap semangat karena kan ini menunjang pekerjaan saya gitu. Sama teman-teman kalau nggak dari pekerjaan nggak bisa dibikin konten, ya mungkin dari hobi Mas. Bener. Anggap aja dokumentasi hobi gitu kan, yang suka sepeda bikin aja video-video tentang sepeda, pemandangan-pemandangan alam yang dilewatin. Jadi kalaupun ada yang nonton, nggak ada yang nonton, ya kita enjoy aja. Karena kan ini hobi kita gitu Mas. Karena memang targetnya bukan cari penonton intinya gitu. Karena happy aja pengen mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Betul. Nah, apalagi kalau buat Mas, itu karena memang pekerjaannya Mas, jadi buat menunjang pekerjaannya Mas Pras. Wah, keren banget. Keren ya. Nah, sekarang kita pengen ngobrol lebih panjang lagi. Mas Pras, saya kan tahu banget nih, dulu itu ngambil video, ngedit video, itu cuma pakai handphone guys. Handphone Cina. Saya tahu banget, karena saya dulu bareng juga sama beliau ini. Oke, ceritain Mas, gimana sih, satu, kenapa, bisa seperti itu, bisa berani, bisa ngedit, bisa ini tuh gimana caranya. Terus, kok tetap konsisten gitu loh, biar teman-teman tahu dan bisa semangat ngerjain bikin jadi YouTube. Gini Mas Lilik, Mas Lilik memang tahu banget ya, karena saya memang dulu satu kantor, jadi dia tahu kalau kita kalau saya bikin video, Mas Lilik pasti sering lihat juga gitu. Jadi memang di awal itu kan saya hanya ada handphone satu gitu, itu merek Cina lah gitu Mas ya. Dan itu nggak ada mic, nggak ada tripod segala macem, nggak ada waktu itu. Dulu memang bener-bener saya berpikir gini, kalau saya beli alat-alat nih, ternyata nanti saya nggak konsisten, kan sayang alatnya gitu. Apalagi di masa pandemi kan kita harus hemat ya Mas ya. Karena kita waktu itu awal pandemi itu nggak tahu kita mau sampai kapan pandeminya gitu kan. Nah, jadi buat saya dan mungkin masukan buat teman-teman juga, sebenarnya jangan dipikirin harus beli alat dulu gitu. Punya handphone itu sudah modal yang cukup sebenarnya. Lebih dari cukup malah Lebih dari cukup, karena handphone sekarang itu canggih Mas menurut saya. Jadi bisa kita ngedit dari handphone,
kita bisa upload langsung, kita bisa rekam di handphone. Itu semuanya dari satu handphone itu udah bisa banyak karya gitu. Dan waktu itu saya dari nol, dari nggak bisa ngedit, nggak bisa upload. Nah, itu saya tahu, nggak bisa ngedit, nggak bisa upload. Pelajarin semuanya dari YouTube itu. Saya belajarin aplikasi apa nih yang buat ngedit pakai handphone, terus cara nguploadnya gimana, semua saya pelajarin di YouTube itu ada semua Mas gitu. Jadi saat itu saya berpikir kalau saya belanja dulu, tapi nanti takutnya malah nggak terus kan sayang alat-alatnya, mendingan kan saya konsisten dulu, terus kita tinggal kalau memang kedepannya bagus, saya baru lengkapin alat-alatnya. Jadi saya tahu banget dulunya Mas Pras seperti apa. Jadi modalnya hanya handphone, bener kata Mas Pras. Buat ngejalaninnya pakai yang ada dulu. Yang penting bisa ngerekam lah ya. Yang penting bisa ngerekam, bisa ngedit. Iya, bisa ngedit. Akhirnya dan itu pun bisa konsisten yang penting Mas. Konsisten. Iya. Dan itu pun handphonenya ya nggak mahal-mahal berarti ya. Biasa aja Mas ya. Biasa aja. Semua handphone sekarang menurut saya sih semuanya bisa. Udah support lah ya. Udah support semuanya. Semua Android udah support. Jadi buat kalian-kalian yang handphonenya biasa aja, masih bisa kok jadi YouTubers terkenal. Apalagi Mas Pras ini bukan dari artis, kalangan artis, tapi sekarang bisa besar loh. Kita ngobrol lagi yang panjang. Next. Waduh, keren ya ngobrol sama Mas Pras ini, kita jadi semangat pasti. Yang kalian belum bikin YouTube harus bikin. Cuma modal handphone bisa terkenal. Sekarang pertanyaan berikutnya. Orang bingung nih, mungkin udah ada yang jalanin ya, bikin YouTube, terus bikin video, orang tuh pada bingung. Kenapa nggak berkembang gitu Mas? Karena banyak nih yang cerita sama saya, ya ada salah satu lah teman-teman gitu ngobrol, kok nggak berkembang, udah ngambil video, udah sering upload, tapi kok nggak berkembang ya? Coba Mas Pras kasih masukan ke kita. Jadi gini sih teman-teman, intinya kalau berkembang apa enggak, ini intinya yang pertama memang konsisten dulu ya. Konsisten. Kita harus punya target, misalkan kita harus tayang setiap minggu itu berapa video, atau setiap bulan tuh berapa video, itu wajib. Jangan sampai gini, kita rajin seminggu, tiap hari, minggu depan justru nggak ada, itu jangan. Mendingan seminggu sekali lebih baik tapi terus daripada setiap hari terus habis itu ada jarak yang lama gitu kan. Itu satu. Yang kedua, ya kembali lagi tadi, kalau itu hobi sama itu pekerjaan kita ya, yang sesuai mendukung pekerjaan kita, tentunya ya kita akan gampang ngejalaninnya sih gitu. Kayak saya itu kan begitu ada video, ini saya nggak langsung diemin kan. Saya share tuh ke customer saya, WA-nya gitu. Nyambi pekerjaan. Karena kita kan pengen dilihat, misalkan saya lagi shoot mobil apa nih, mau saya jualin nih. Nah mobil ini biar niatnya ya biar mobil ini dilihat banyak orang, promo saya gitu kan. Ternyata kan kesini-kesininya mereka support juga nih, mereka subscribe, mereka akhirnya lama-lama ngikutin segala macem. Ya akhirnya alhamdulillah sampai sekarang followers itu nambah terus, dan semakin kita banyak dilihat orang kan nanti semakin video kita tuh bersaing juga kan, masuk di beranda atas sering kayak gitu. Jadinya ketika orang cari otomotif ya sekarang mungkin bisa di beranda itu nongol video saya gitu. Keren ya. Jadi biar sambil broadcast customer tapi sekalian kasih video. Sekali lagi Mas Lik, biar kan, nonton. Sekali lagi nih, kan kita bukan artis ya. Jadi ya kalau ada video ya di-share aja gitu. Share ke grup WA, share ke WhatsApp ini gitu. Keluarga. Upload di Facebook gitu kan. Biar intinya kita harus masarin juga video kita gitu. Jangan sampai didiemin lah. Kalau saya waktu itu ya kebetulan pengen ngasih tahu customer nih, mobil baru ini seperti ini loh, mobil ini gitu ya, saya share gitu. Dan ternyata dari situlah YouTube saya jadi berkembang malah gitu. Jadi kita ambil kesimpulannya tuh, kalau kalian punya YouTube, konsisten dulu nih di awal. Bener, jadi misalnya mau ngambil video, mau upload video seminggu sekali pun nggak apa-apa, tapi konsisten terus-terusan ya Mas ya. Seminggu sekali ambil, atau seminggu 2 kali ya nggak apa-apa, tapi konsisten. Terus sama satu lagi, harus ya berani
Jadi kalau udah bikin video, udah ada videonya, ya share aja ke teman-teman, nggak apa-apa Mas kan? Ke keluarga, ke grup teman-teman, ke grup ke kantor itu nggak apa-apa. Itu malah naikin view ya. Betul. Oke. Keren kan? Keren banget kan? Nah, makanya ngobrol lagi ya Mas. Aduh, Keren ya ngobrolnya. Sekarang gini, Mas, dari tadi kita ngobrol kayaknya enteng banget ya, enak banget, nggak ada susahnya loh, beneran. Ya, cuman pakai handphone Cina. Terus kayaknya nggak berat ya, 2 tahun juga udah lumayan, subscribernya udah lumayan, viewersnya udah lumayan. Masa nggak ada sedihnya Mas? Saya cuma pengen tahu gimana cerita sedihnya selama membangun YouTube ini. Tentunya kendala pasti ada ya Mas Lilik ya. Ya. Jadi nggak mungkin kita bikin sesuatu itu Nggak ada kendala? mulus, nggak ada mungkin, kendala gitu. mulus. Yang pertama ya, kendala pertama kan memang alatnya waktu itu hanya handphone saja, Ya, kan handphone. pasti kan. Apalagi saya otomotif nih, mobile Mas. Oke. Mobil ya. kan kita harus mengelilingin mobil satu full, ya kan? Nggak bisa kan kita hanya pakai tripod diam atau gimana gitu kan? Pasti kan ada kendala itu. Itu satu. Yang kedua kendalanya memori, cuman handphone Mas. Oh iya, memori Jadi terbatas, kendala cuy. juga. Jadi saya pernah punya cerita waktu itu saya hampir berhenti YouTube saya gara-gara saya tuh pernah sampai syuting itu 4 hari. Itu waktu mau bikin video cara nyetir mobil Matic Mas. Syutingnya aja 4 hari. Iya 4 hari. Karena kita uploadnya berapa hari Bang? Nah, pada saat saya mau edit, itu handphone saya ngehang. Oke. Nggak bisa ini, karena mungkin memorinya terlalu full, dan saya belum ngerti teknik-teknik untuk supaya ngambil shoot yang gampang seperti apa, nggak ngerti. Ya, akhirnya saya mau hampir down juga tuh, Mas. Maksudnya, saya hampir nggak terusin gitu. Pernah itu. Tapi, kembali lagi, sebenarnya gini, buat teman-teman juga nih. Kalau teman-teman bikin YouTube, alangkah baik kalau punya teman juga. Jadi ngebangun bareng gitu. Oh, jadi ya minimal punya komunitas atau teman ngobrol bareng. Nah, waktu itu kan saya kebetulan ada beberapa teman yang seprofesi dengan saya tapi di cabang-cabang lain gitu ya. Oke. Kita saling YouTubers juga komunikasi, berarti ya. YouTubers juga gitu. Tapi Nah, salesman juga. salesman. Oke. Apalagi ada yang saya ajak tuh, yang ajak saya tuh, Mas, dulu ada namanya Mas Teguhku ya. Oh, Itu saya ajak Mas Teguh. Mas Teguhku sekarang YouTubersnya apa, sorry? Teguhku CH. Oh, dia otomotif juga? Otomotif juga. Oke. Nah, itu Nanti bisa cek tuh Mas Teguhku. Nah itu dia saya ajak tuh Mas, dia kan udah punya YouTube lama, tapi buat vlog pribadi lah, kayak jalan-jalan, traveling. Nah, terus saya ajak, Mas bikin YouTube otomotif aja, yuk gitu kan. Nah jadi pada saat saya down kayak gitu, ternyata Mas Teguh ini tiap hari upload. Nah akhirnya saya terpacu tuh Mas. Oke. Mas Teguh aja saya ajak rajin, masa saya harus berhenti di sini. Nah jadi kita harus punya partner yang sama-sama kita saling menyemangati gitu sih Mas. Oke, jadi kalian minimal tuh ya punya teman dekat atau teman yang bisa diajak pemacu. Jadi misalnya kita mau lari nih, temennya maunya jalan. Nah itu jadi nggak jalan tuh. Minimal adalah Mas Pras ini punya teman kebetulan, padahal dia yang ngajak. Tapi yang lebih rajin yang diajak. Nah itu yang jadi masalah tuh. Makanya Mas Pras jadi terpacu nih. Kita kan nggak mau kalah dong. Orang dia aja yang ngajak kita gitu kan. Oh jadi, tapi dia udah lumayan juga kan? Udah lumayan juga, udah 38.000. Waduh, 38.000 loh. Susah loh nyari 38.000 subscriber. Nah, kita udah ngobrol panjang nih dari yang awal, dari YouTube, terus senengnya, terus sedihnya. Nah, sekarang kita mau tanya nih Mas, pertanyaannya agak nyeleneh dikit. Dari video pertama sampai sekarang, sebagian besar semua pakai masker. Nah, kalau boleh tahu kenapa dan bisa nggak buka masker hari ini? Nah, jadi ini pertanyaannya banyak juga ditanyain di channel saya Mas. Oh, di kolom komentar banyak ya? Banyak komentar. Apalagi sekarang kan udah nggak pandemi nih. Udah boleh buka masker gitu kan. Tapi kenapa masih pakai masker gitu ya? Masker, banyak kan gitu. Jadi sebenarnya di awal saya bikin video itu awalnya nggak pakai masker Mas Lee. Pertama kali nggak pakai masker? Pertama kali nggak pakai masker. Karena waktu itu ya masih bikin video itu di rumah, di lingkungan rumah lah ya. Jadi memang nggak perlu masker walaupun waktu itu pandemi. Nah, terus kemudian kesini-sini itu kan saya banyak bikin video itu di showroom gitu kan. Oh, showroom ya. Nah, di mana di showroom itu sangat ketat, apalagi ada salah satu showroom tuh yang mewajibkan pakai masker. Kalau nggak pakai masker, itu bahkan didenda 500.000. Mas. Oh, ada di waktu itu ya. Oh, waktu 2020. 2020 itu. Nah, makanya saat itu ya setiap saya bikin video supaya gampang, supaya aman juga ya, saya akhirnya pakai masker. Tapi ternyata pakai masker ini
ada keuntungan tersendiri, Mas. Apa tuh, Mas? Jadi gini, mungkin sedikit flashback ya, teman-teman juga kalau pengen tahu. Jadi saya itu sebenarnya ada punya kelemahan, Mas. Kelemahannya? Yang pertama bicara di depan kamera, yang kedua bicara di depan umum gitu langsung di forum. Nah, itu saya agak gagap atau gugup. Nah, itu. Oke, saya jelasin dikit nih. Dulunya Mas Pras ini memang kalau ngobrol sama orang banyak itu kurang percaya diri, kurang percaya diri. Dulu tuh memang ngobrolnya kurang banyak. Nah, ini kita terusin lagi deh biar Mas Pras yang jelasin deh. Nah, cuman setelah saya pakai masker ini ada gunanya ternyata, Mas. Ada gunanya. Jadi gini, ternyata kalau saya ada ngalamin kesalahan gitu, kadang otak sama lidah tuh nggak sinkron. Otaknya mikir apa, keluarnya ngerti. Apa. Jadi banyak, apalagi yang saya review ini kan barang yang mewah, barang yang mahal gitu kan. Kalau saya salah kan fatal gitu kan. Apalagi saya nanti kirim ke customer gitu kan. Nah, untungnya pakai masker, ketika kita salah, kita itu bisa ngedit, Mas. Kita pakai voice over gitu kan. Jadi kita hapus suara aslinya, kita ganti. Itu salah satunya. Terus kesini-sini saya tetap pakai masker. Kenapa? Ternyata dari awal sampai akhir terbiasa pakai masker, Mas. Oke. Jadi sebenarnya sekarang tidak hanya masker. Sebenarnya kalau Mas perhatikan dari masker, baju saya tuh pasti selalu baju yang model kayak gini nih, polo shirt ya. Dan banyak kan warna merah kayak warna gini. Merah. Ini saya sudah sedia banyak di rumah karena berarti selalu seperti ini bajunya. Jadi bukan nggak mandi ya, tapi karena ini udah settingan, udah siapan. Dan celana, ada banyak di rumah. Iya, terus celana jeans warna biru begini, dan satu lagi ini, Mas, sepatu putih, maaf ya saya angkat ya. Jadi selalu seperti ini. Kenapa? Satu lagi, Mas, ini buat teman-teman juga kalau mau bikin YouTube. Kita bukan artis, kita bukan orang terkenal, supaya gampang diingat orang gimana. Nah, saya pakai kostum ini supaya kalau orang lihat ada channel otomotif pakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, pakai masker. Oh, ini pasti kacamata Adipras. Jadi ciri khas ya, ciri khas gitu loh. Jadi buat teman-teman gampang YouTube, diingat gitu. Ya, buat teman-teman YouTube itu harus punya ciri khas di YouTube-nya. Itu bagus juga sih buat jadi orang kalau ngelihat tuh pasti udah tahu nih dari jauh tanpa tahu channel YouTube-nya, tapi udah tahu, ini mah pakai baju ini, pakai masker nih pasti kacamata Adipras. Gitu. Ciri khas ya. Itu ciri khasnya. Terus yang kedua, pakai masker itu ada keuntungan lagi, Mas. Iya, apalagi itu? Jadi kalau kita terbiasa pakai masker, ketika kita di luar udah nggak pakai baju ini, kita nggak dikenalin orang. Jadi privasi kita mau ngapain aja itu juga bebas. Oh, ada juga ya yang otomotif itu, Mobi itu ya? Iya. Jadi kalau kita mau di luar, mau main dimanapun, jadi orang nggak banyak kenal, jadi kita lebih enak, lebih privasi, lebih bebas gitu. Menurut saya begitu sih. Jadi kalau udah terkenal, jadi nggak keganggu privasinya, ya nggak? Sama kayak ada Mobi ya, Mobi juga begitu. Nah, yang saya tanya, boleh nggak buka masker hari ini? Jadi mohon maaf teman-teman, tetap saya hari ini nggak buka masker, tapi ada kok teman-teman kalau mau lihat saya nggak pakai masker, ada di channel saya, ada beberapa yang nggak pakai masker sih gitu. Jadi nanti. Tapi untuk saat ini tetap seperti ini pakai masker. Cek channelnya ya, jangan lupa ditonton. Jadi nggak dapet dong nggak pakai maskernya. Mas udah cerita panjang lebar dari awal sampai akhir. Nah, saya pengen teman-teman YouTube juga pengen tahu bagaimana caranya biar YouTube-nya bagus dan lebih semangat lagi. Kasih pesan dan kesan yang bagus dari Mas ke teman-teman. Jadi sebenarnya tadi sudah banyak saya singgung di depan ya. Iya sih, yang dari awal ya. Kayak satu harus konsisten ya. Jadi kita harus punya jadwal kapan kita harus tayang seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Itu harus rutin dan teratur gitu. Yang kedua, tadi dari temanya kita pilih dari hobi, dari passion, pekerjaan kita, supaya kita nggak mudah bosan, nggak mudah kepancing juga gitu sama ingin penghasilan gede, besar. Tapi ternyata nggak naik gitu, takutnya nanti gitu deh. Terus yang ketiga, tentunya teman-teman harus memasarkan juga tuh. Maksudnya harus mengenalkan YouTube ini ke siapa aja gitu. Jangan kita bikin YouTube malah malu gitu. Saya dulu pernah, Mas, dicengin gitu bikin YouTube. Wih, mau jadi YouTuber, awas, pokoknya YouTubers banyak lewat gitu. Kata-kata yang nggak enak lah sebenarnya gitu. Tapi ya justru nggak apa-apa. Dari situ juga kita akan diuji mental tuh. Apakah kita benar-benar yakin bakal konsisten ke depan apa enggak sih gitu. Mungkin saat ini memang kita bukan apa-apa gitu kan, tapi ya kita harus punya prinsip, nanti mereka harus lihat siapa kita. Gitu sih, Mas. Jadi intinya
konsisten dan terus share tuh video-video yang udah jadi, itu share aja ke grup WA, kontak-kontak di WA atau di Facebook segala macam, harus di-share Mas. Jangan didiemin lah gitu. Jadi kalau punya video ya tadi harus di-share, jadi orang-orang tahu, jangan diemin. Satu lagi, jangan beli followers sih Mas. Ya, oke. Jadi gini, teman-teman mungkin pengen cepat instan gitu ya untuk mendapatkan jam tayang yang sesuai 4.000 jam tayang atau 1.000 subscriber buat monetisasi ya. Tapi inti dari monetisasi itu apa sih gitu kan? Nanti adalah orang-orang yang kembali nonton video kita Mas. Iya. Kalau kita beli sub for sub atau kita maksa orang intinya ya untuk subscribe YouTube kita gitu intinya. Tapi emang dia nggak suka dengan tema konten kita gitu, pasti nanti dia kapan aja akan nggak ngikutin lagi gitu. Oh, tidak unsubscribe lah ya. Unsubscribe atau mungkin subscribe tapi dia nggak nonton kan percuma, karena pendapatan kita nanti kedepannya itu dari penonton lagi. Dari viewers ya. Jadi biarkan YouTube itu berkembang dengan sendirinya. Caranya apa? Caranya makin banyak di-share aja gitu. Jadi biar nyari orang-orang yang memang suka dengan tema dari konten kita gitu. Yang itu nanti harapannya dia akan subscribe dan setiap kita upload tentunya akan selalu nonton, karena pendapatan kita nanti bukan dari subscribe kita tapi dari orang yang kembali menonton itu Mas. Oke, buat teman-teman yaitu tadi harus konsisten, terus harus rajin dalam arti ya update aja di WA story ya. Udah bikin YouTube masa nggak di-upload kan sayang gitu. Dan orang-orang sampai nggak tahu ya sayang gitu kan. Sama tadi nggak boleh beli followers. Jangan beli deh subscribernya ya, karena nanti kan yang nonton yang suka konten kalian, jadi nggak lari. Jadi kalau orang yang beli kan sekarang karena dibeli oke, tapi besok karena nggak suka kontennya udah unsubscribe gitu. Oke. Ya begitu aja Mas Pras, kita udah panjang lebar ngobrol bareng sama Mas Pras. Semoga kacamata Andi Pras makin besar, waduh. Dan semoga teman-teman di luar sana juga bisa, dan jangan takut kalau mau bikin YouTube. Yang penting niatnya konsisten dan harus punya partner yang support juga ya Mas ya tadi. Betul. Mas ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Pras udah datang ke channel YouTube Masukin. Buat teman-teman yang pengen tahu tentang otomotif bisa datang langsung ke channelnya Mas Andi Pras, yaitu Kacamata Andi Pras. Nah, kalau misalnya YouTube channel ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, and share ya. Terima kasih Mas Pras. Suatu hari kita ketemu lagi, ngobrol panjang lagi, dan mudah-mudahan saya bisa kayak Mas Pras.